Di ujung barat Kepulauan Nusantara, di persimpangan jalur perdagangan dunia, sebuah kekuatan maritim Islam bangkit dengan gagah. Inilah kisah Kerajaan Aceh Darussalam, sebuah epik tentang kejayaan, perjuangan, dan warisan abadi. Semua bermula sekitar tahun 1436 Masehi. Sultan Ali Mughayat Shah, seorang pemimpin yang visioner, melihat potensi dari kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah seperti Lamuri, Lingga, dan Perulak. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan, ia menyatukan mereka, mendirikan sebuah kesultanan baru dengan pusatnya di Banda Aceh. Sejak awal, Aceh tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga denyut nadi dakwah Islam. Para pedagang dan ulama dari Arab, India, hingga Gujarat singgah menjadikan Aceh sebagai gerbang utama penyebaran Islam di Nusantara. Memasuki abad ke-16, panji-panji kebesaran Aceh mulai berkibar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Sumatera Timur dan melancarkan serangan berani terhadap benteng Portugis di Malaka. Namun, puncak dari segala puncak kejayaan tiba pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dari tahun 1507 hingga 1636. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi imperium maritim yang tak tertandingi. Wilayahnya membentang dari pesisir Sumatera, sebagian semenanjung Malaya, hingga Kepulauan Nikobar. Armada lautnya begitu perkasa hingga dijuluki Venesia dari timur, sementara pelabuhannya menjadi pusat perdagangan lada yang paling dicari bangsa Eropa. Di tengah kemakmuran ekonomi dan kekuatan militer, ilmu pengetahuan juga bersinar terang, melahirkan ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Kehebatan Aceh menggema hingga ke panggung dunia, menjalin hubungan diplomatik erat dengan Kesultanan Utsmani di Turki, yang mengukuhkan posisinya sebagai benteng Islam di Asia Tenggara. Ya, namun seperti roda yang berputar, kejayaan tak berlangsung selamanya. Wafatnya Sultan Iskandar Muda menjadi titik awal kemunduran. Perebutan takhta di antara para bangsawan menggerogoti kekuatan internal. Di saat yang sama, tekanan dari luar semakin kuat saat Belanda melalui VOC berhasil merebut Malaka. Meski melemah, semangat Aceh tak pernah padam. Ketika Belanda berusaha menancapkan kuku penjajahannya, mereka disambut dengan perlawanan paling dahsyat dalam sejarah Nusantara. Perang Aceh meletus pada 1873. Ini bukan perang biasa, melainkan perang total yang melibatkan seluruh rakyat. Dari pertempuran ini, lahirlah pahlawan-pahlawan legendaris. Teuku Umar dengan siasat perangnya yang brilian, Kut Nyak Dien yang semangatnya menginspirasi perjuangan, serta ribuan pahlawan lainnya yang secara politik Belanda memang berhasil menaklukkan istana pada awal abad ke-20. Namun, mereka tidak pernah bisa menaklukkan jiwa rakyat Aceh. Warisannya hidup abadi dalam kemegahan Masjid Raya Baitur Rahman, dalam tradisi Islam yang kokoh, dan dalam julukan terhormat yang disandangnya, Serambi Mekah.